servis makan, persiapan servis makan. Servis makan, kuponnya jangan lupa dibawa. Ini mau dari Mariono ini? Servis makan tiketnya di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel ini. Dan ini kita sudah sampai di part kedua. Dan jika di part sebelumnya itu kita sudah lihat fasilitasnya, berangkat dari Tulungagung sampai dengan masuk di rumah makan Duta 3 ini. Nah sekarang tinggal kita nikmati aja servis makan di Duta 3 ini. Saatnya menukarkan kupon yang ada di dalam tiket ini untuk dapat jatah servis makan kita. Jadi ini servis makannya prasmanan, langsung saya dapat piring kosong beserta sendok dan garpunya. Untuk menunya saya ngambil, ya nggak kelihatan deh ini. Ya, banyak kerupuknya di atas lah pokoknya, kerupuk, terus ada mie, ada sayur, nah itu lauknya ayam. Terus minumnya saya ngambil teh anget ini, segelas teh anget. Selamat menikmati. Dan buat saya ini rasanya enak banget. Dan ini adalah ruang makan untuk Juragan 99 dan 27 Trans. Jadi tempat makan mereka itu dipisah. Untuk toiletnya ada di sebelah sana. Keadaan toiletnya bersih banget, cuman sayangnya nggak sempat saya rekam karena banyak orang di dalam sana. Dan saya beli burger ini. Ya, harganya 20.000 dan ternyata bayarnya di kasir sana. Oke, urusan semua udah selesai, makan udah, minum udah, terus ke toilet juga udah, beli makanan buat sahur juga udah, dan saatnya keluar. Ini ada, wow, keren banget nih, 2 unit Juragan 99. Cuman nggak tahu ini ke arah barat atau ke arah timur. Dan saatnya lihat bis yang di luar, bis yang saya naikin dong, ya, buat nyari angle aja sih. Untuk musolanya rumah makan Duta 3 ada di sebelah sana. Kebetulan cuacanya hujan, ada atapnya itu, jadi nyebrangnya bisa lewat situ, nggak usah takut kehujanan. Sampai video ini dibuat, Harapan Jaya masih menjadi pemain satu-satunya di rute Blitar Cimahi, dan juga hanya dengan satu kelas dan satu keberangkatan dari masing-masing titik. Sebagai masyarakat plat AG, dan saya juga tidak pertama kalinya untuk naik Harapan Jaya ini untuk bepergian dari Tulungagung ke Cimahi, ini buat saya sangat membantu banget. Nah, berdasarkan informasi yang saya dapatkan, mulai tanggal 20 Maret 2025 akan hadir pemain baru di rute Blitar Cimahi, dan katanya sih bakalan tembus Soreang. Dan saya juga penasaran unit apa yang dipakai untuk pemain baru di rute ini. Kalau di PO lain saya dapat servis snacknya itu sebelum tiba di istirahat untuk servis makan. Justru kalau yang ini saya dapatnya setelah servis makan. Saya suka ini desain kotaknya ini, cakep banget kalau dilihat. Nah, ini pas mau saya buka kesusahan karena ternyata disegel oleh selotip ini. Jadi tak off cam dulu sebentar biar bisa dibuka. Nah, sudah tak buang tadi untuk selotipnya. Ini dia isinya. Wow. Ada air mineral gelas merek Celup, maksudnya klub maksudnya ya. Ini lumayan lah ini. Terus ada wafer sip ya. Wah, nabati ini, nabati semua nih kayaknya. Nah ini nih mantep ini nih, wafer nabati coklat.
Ini buat dimakan sendiri enak nih. Nah, apalagi nih, wah, rotinya cakep juga nih rotinya nih. Roti Naraya. Cuman saya nggak tahu nih rasa apa ini. Wah, kayaknya enak nih rotinya nih. Ya lumayan lah buat sahur sama burger tadi. Ya bisa buat ganjel-ganjel lah. Ini di dalam smoking area. Ini ada tulisannya nih. Wah, ini berarti kalau sampai ditulisin gini ada yang sampai tidur nih. Setelah selesai merokok, segera kembali ke tempat duduk semula karena bergantian dengan yang lain. Karena ini bukan tempat untuk tidur. Wah, jangan sampai gitu ya. Parah sih kalau sampai tidur di sini. Dan jendelanya nggak pakai ventilasi nih di sini nih. Berarti ada exhaustnya. Oh ya bener tuh, pakai exhaust. Itu kan ada saklarnya tuh buat exhaustnya. Nah, legroomnya juga udah dibikin sempit kayak begini, masa ya bisa-bisanya tidur di sini tuh. Wah, parah sih kalau sampai tidur di sini. Terus untuk view ke depannya dari sini ya lumayan sih. Mungkin karena takut kedinginan kali ya, jadinya sampai tiduran di sini. Parah sih, parah. Jangan sampai gitulah ya. Hari sudah berganti. Ini saya sebenarnya nggak seger-seger amat ketika bangun. Cuman ketika tahu posisinya ada di simpang Cisumdawu begini, ya udah saya on cam aja. Nah, setelah masuk Cisumdawu ini ada momen yang terlewatkan, dan itu kalau misalkan kerekam itu wah jadi epic banget sih. Cuman karena ngantuk banget ya udahlah, nurutin tidur aja. Jadi itu ada gimana ya, penumpang yang seharusnya turun Sumedang tapi dia kelewatan karena ketika ditanya diem aja. Wah, itu kalau misal kerekam salut banget sih ini sama krunya yang bener-bener rela bela-belain putar balik. Maksudnya putar balik di sini cari pintu keluar tol, lalu masuk lagi ke tol, nanti keluar di arah Sumedang. Salut banget sih. Padahal cuma satu orang loh. Jadi kalau semisal ada pemberitahuan dari kru tentang titik turun, itu jangan sampai diam aja. Karena bahaya kalau misalkan diam aja, pasti bakalan dikira terus. Jam setengah 3 pagi bis sudah sampai di gerbang tol Cileunyi. Saya nggak nyangka waktu tempuhnya bisa secepat ini, dan saya juga harus mengucapkan terima kasih sama tol Cisumdawu ya, karena bisa benar-benar memangkas waktu. Itu semisal nggak ada kejadian penumpang yang kelewatan di Sumedang, mungkin jam 2 udah sampai di gerbang tol Cileunyi ini. Jadi bisa sahur di tempat tujuan. Ya cuman alhamdulillahnya walaupun ada kejadian itu, jadi nggak sampai signifikan lah kalau misalkan ada keterlambatan. Dan di perjalanan kali ini yang saya heran, penumpang banyak banget yang turun di Cileunyi sama di sekitaran Surapati. Penilaian saya terhadap bis Harapan Jaya yang full tripnya itu Blitar Cimahi, ini menurut saya sangat membantu di tengah-tengah transportasi antar kota. Dari Jawa Timur menuju ke Bandung itu memang rata-rata hanya sampai di kota Bandung. Untuk warga masyarakat dari Jawa Timur yang ingin langsung ke Cimahi, terutama dari wilayah plat AG, bis ini betul-betul sangat membantu. Dikarenakan moda transportasi lain seperti kereta api mayoritas hanya sampai di Bandung kota saja. Untuk akses ke Cimahinya masih harus disambung dengan kereta lokal, atau di sini maksudnya adalah komuter.
Bisa juga dengan kendaraan lain seperti taksi atau juga angkot. Jadi dengan hadirnya bis ini benar-benar sangat memudahkan. Di samping memudahkan, fasilitasnya juga bagus ya. Bantalnya itu empuk, dipakai untuk tidur selama berjam-jam juga nggak sampai bikin leher jadi sakit. Tapi ini saya yang nyoba ya, nggak tahu yang lain ya. Ya sejauh ini empuk-empuk aja sih untuk bantalnya. Kalau selimutnya sih juara lah, mantep itu bahan selimutnya. Dari part 1 juga saya ngerasa wah enak sih ini selimutnya. Oh ya, untuk yang mau kirim paket juga di bis ini melayani ya. Nah ini bisnya kan berhenti, ini nurunin. Jadi setelah nurunin paket tadi, bis melanjutkan perjalanan lagi ke Cimahi. Setelah berangkat dari terminal Cicahem ini, hitungannya masuk ke dalam kota ya. Karena ini lewatnya ke jembatan terpanjang di Jawa Barat. Ya koreksi ya kalau salah ya. Ya jembatan Surapati lah. Jadi hitungannya ini masuk kota. Dan gak jauh dari jembatan ini juga ada gedung sate yang jadi ikon kota Bandung. 14 jam berlalu dan saya belum merasakan kelelahan yang berarti selama saya duduk di kursi eksekutif Harapan Jaya ini. Ini dikarenakan topangannya juga enak, tingginya untuk senderan kepala dan senderan leher juga pas, dan untuk leg rest-nya juga enggak menggantung. Mungkin karena postur saya yang enggak terlalu tinggi sih ya. Jika dahulu orang kalau naik bis dari Jawa Timur ke Bandung itu biasanya turun sekitaran Cileunyi, Cibiru, atau mentok di Cicahem, sekarang setelah ada bis yang langsung ke Cimahi, banyak orang-orang yang turunnya itu malah setelah dari Cicahem kalau dari arah timur. Ya, karena rutenya kayak gini, lewat Surapati begini, jadi banyak yang titik turunnya itu jadi lebih masuk ke dalam kota. Nah ini kelebihannya bis yang langsung Cimahi itu begini ini. Sepertinya pemain baru juga akan mencoba pakai rute yang seperti ini dikarenakan potensi penumpangnya juga banyak. Dan setelah ini ketika bisnya mulai berbelok ke arah Istana Plaza, nggak jauh dari sini ada penumpang yang turun. Ketika bis sudah sampai di perlintasan Andir, di sini kan ada proyek flyover perlintasan Andir ya. Dan jalannya itu ya bisa dilihat sendiri, ground jalan enggak rata, dan juga ini bener-bener menguji gimana kenyamanan suspensi udara dari Mercedes. Kalau dulu saya naik bis Avante itu yang sasisnya pakai Scania. Nah sekarang pakai Mercedes, lewat jalan ground jalan kayak gini enggak rata. Menurut saya pribadi kualitas bantingan suspensinya itu enak ya, nyaman, dan enggak sampai berguncang kayak kapal laut gitu ya. Jadi enggak sampai bikin mabuk. Ini ketika lewat lubang yang cukup dalam, supirnya pun berhati-hati supaya kesehatan dari suspensinya tidak dalam bahaya. Jadi melewati dengan pelan, dan hebatnya itu tidak terasa seperti kapal yang berguncang-guncang gitu ya, pelan tetapi limbung. Itulah kelebihannya sasis Mercedes-Benz yang sudah dibekali dengan air suspension. Wong yang Mercedes-Benz cooler jahat itu aja belum pakai air suspension aja udah enak, apalagi ini. Sampai di perempatan ini
Saya lupa nama perempatannya apa, tapi sebut saja ya Jenderal Sudirman gitulah ya. Jadi mulai sampai sini, sampai ke akhir tujuan di Cimahi, itu rute bis ini sama seperti angkot Cimahi Stasiun Hall. Ya, jadi mulai dari Istana Plaza sampai Cimahi, itu rute yang dilalui bis ini sama persis seperti Cimahi Stasiun Hall yang angkot hijau itu. Jadi gimana dengan tarif 330.000 untuk bis eksekutif yang langsung sampai Cimahi dari Blitar? Tapi kalau saya naiknya dari Tulungagung. Untuk fasilitasnya menurut saya worth it, sepadan dengan harga yang ditawarkan, karena ini adalah kelas eksekutif. Dan menurut saya untuk kelas eksekutif sekarang tarif segitu udah mulai kerasa terjangkau ya, bahkan murah banget. Apalagi masih dapat servis makan dan snacknya itu juga oke. Menurut saya porsi snacknya itu udah jauh lebih improve dari sebelumnya. Cuman untuk menghadapi persaingan dengan PO lain, menurut saya masih perlu ditingkatkan lagi. Apalagi dapat snacknya malah setelah makan. Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah waktu tempuh mungkin ya. Harusnya sih bisa dipercepat lagi kalau benar-benar mau menghadapi persaingan dengan PO lain. Cuman kalau dikatakan apakah bis ini dapat diandalkan untuk bepergian dari kawasan plat AG ke kawasan plat D, khususnya langsung ke Cimahi, menurut saya ini benar-benar masih bisa diandalkan. Karena ini memang satu-satunya bis, satu-satunya kelas, dan satu-satunya jadwal. Karena jadwalnya itu untuk ketibaan sampai di Cimahi masih gelap. Karena kalau masih gelap kayak begini, masih pagi buta gini, enak banget. Apalagi jalan akses dari Cicahem sampai Cimahi itu siang dikit aja udah gila macetnya. Sampai di pertigaan Gatot Subroto ini, dulu saya ngira kalau bis akap itu belok kanan ke arah agen bis Cimahi yang deketnya Cimahi Mall. Dan ternyata saya salah. Bis ini ternyata lurus. Raja Wali. Lapangan nih Pak. Yang patung pesawat. Sama nama ya? Nggih.